disanjung tinggi. Malaikat pujinya umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat pujinya umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat pujinya umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat pujinya umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Rajaku disanjung tinggi. Haleluya. Terpuji namamu ya yang kudus. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Engkau baik dan sungguh baik. Terpuji namamu ya Bapa, Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah siang sore ini kami mendapatkan rema daripada firman itu, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan, sambil kami tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga firman yang ditabulkan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap eksis di dalam Tuhan, di dalam doa untuk memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera menyertai kami. Terpuji nama Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat semuanya. Ini tolong yang di sana luar biasa. Ini tempat ini kumpul semua di sini. Mau nyandar sini nyandar. Mari. Dari mana saya? Tolong dibagi-bagi. Ya, baik saudaraku, semua sudah dapat ya. Mari Pak, duduk di sini nggak apa-apa. Saya ya. Mantap. Baik saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama bisa ibadah, walaupun sederhana mungkin, tetapi kita bersyukur kita juga bisa berpuasa. Dan sampai saat ini kita belum buka kan, tapi yang sudah buka puji Tuhan juga. Haleluya. Ya, lambung bisa puasa. Ya, yang punya lambung nggak apa-apa. Ya, puasa itu bukan hari terikat, tidak, tetapi sampai semampu mana kekuatan kita. Jadi jangan dipaksakan. Dan Tuhan juga setia mau memaksakan kita untuk berpuasa. Proses itu jangan sampai kita mendapat, tapi hati kita tidak serius dengan Tuhan. Baik saudara, kita lihat itu doa adalah hubungan keintiman dengan Allah. Saya dia sudah dapat. Nah. Baik. Tolong Pak Aldi baca. Nah, seorang mahasiswa yang harus
Belajar. Sebelum. Sebelum kita membahas tentang doa, satu hal yang harus kita sadari bahwa kita harus bersungguh dalam melaksanakannya. Apalagi jika kita masuk di dalam doa peperangan rohani. Sebab setiap detik kita ada dalam peperangan iblis dalam diri kita secara rohani tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari setiap detik, bukan setiap hari, tetapi setiap saat kita ada di dalam peperangan secara rohani. Ya, kita orang Kristen bukan hanya sembahyang 5 waktu, tetapi setiap detik kita berdoa. Setiap bergerak kita sementara berdoa dan berperang. Kita berperang melawan diri kita sendiri, hawa nafsu kita, ya. Bukan nanti tunggu bulan puasa dulu baru kita berperang sama diri kita. Justru tiap-tiap hari, tiap saat kita berperang, kita berdoa, kita memanjatkan syukur kepada Tuhan. Itu setiap hari, setiap detik, di mana kita melangkah, di situ juga saudaraku kita sementara berperang di dalam peperangan rohani. Kenapa demikian? Yang satu, pikiran dan hati kita harus berjuang melawan iblis, melawan hawa nafsu, karakter, dan kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita. Kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai ayat 25. Ya, buka Alkitabnya dan kita baca. Oh, di Tuhan. Kita belajar ya. Sore ini kita khusus belajar. Ya, sudah dapat baca supaya cepat kita buka puasa. Roma 7 ayat 14. 7 ayat 14. Mulai satu ayat ya. Mulai dari satu ayat. Silakan. Ini kita semua kebagian. Ayat 14 mulai. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, terus berikut. Joanna baca. Sebab Sebab apa yang aku buat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Terus. Kuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Terus. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukuman ini. Hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan menyimpang. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal tubuhku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepas aku dari tubuh maut ini?
25. Syukur. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi saudaraku, di sini jelas sekali bahwa kita melawan roh-roh yang ada di udara, ya, penguasa-penguasa yang ada di udara. Kalau kita lihat di situ, kita sudah baca semua sama-sama, semua perhatian ya. Nah, saudaraku, jikalau kita masih terikat dengan hukum Taurat, kita belum alami transformasi dalam diri kita. Saya ulangi, jikalau kita masih terikat dengan hukum Taurat, kita belum alami transformasi. Saudaraku, saudara-saudara kita yang lain yang ada di luar sana, mereka terikat dengan hukum Taurat. Mereka terikat dengan hukum Taurat. Nah, sehingga firman Tuhan bilang, engkau melakukan Taurat, tetapi kalau satu nokta atau satu bagian dari hukum Taurat itu tidak dilaksanakan, maka yang apa yang kamu sudah lakukan Taurat itu semua dibatalkan. Semua hukum Taurat itu kita lakukan, tetapi satu saja ketinggalan, maka yang kita sudah lakukan itu dengan sendirinya batal. Jadi tidak ada hukum Taurat yang mampu untuk menyelamatkan kita. Perjanjian lama dengan perjanjian baru berbeda. Ingat itu. Perjanjian lama itu pada saat itu Allah langsung yang memerintah. Sedangkan perjanjian baru itu Yesus yang memerintah dengan kasih-Nya. Sehingga ada belas kasihan yang begitu luar biasa. Pada saat hukum perjanjian lama, pada saat bangsa Israel mereka melakukan dosa, pada saat itu juga mereka mati di tempat. Hukum di tempat, mati di tempat. Ribuan orang Israel mati di tempat. Ya, pada saat mereka tidak punya daging, mereka minta daging dari Tuhan. Tuhan kasih daging burung puyuh, mereka makan sampai akhirnya keluar lagi dari mulut. Karena saking rakusnya sehingga makan sampai keluar lagi dari mulut. Mereka muntahkan kembali dan Tuhan marah. Akhirnya Tuhan, ya, itu ular. Kalau di Alkitab bilang, jadi kalau ular sekarang itu ular yang berbisa itu apa? Ular kobra. Itu dan contoh dari tangan itu terpagut ular, terpagut itu kaki-kaki semua manusia itu ribuan yang mati. Gara-gara apa? Gara-gara mereka yang tidak mau menahan diri. Oleh sebab itu di situ dikatakan, saudaraku, ya, kita berperang itu melawan hawa nafsu. Ingat kan? Hawa nafsu, karakter, dan kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita. Karakter, hawa nafsu, itu musuh yang paling berat di dalam kehidupan kita. Musuh yang paling berat dalam hidup kita. Dan itu setiap hari kita harus berhadapan dengan itu seluruhnya. Ya, hawa nafsu kita, karakter kita, jemawa kita, kemauan kita, itu musuh yang paling berat. Dan kita tidak mampu untuk dapat, ya, memeranginya kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku, di dalam Roma 7 ayat 14-25 ini menjadi satu awasan. Rasulullah Paulus katakan, apa yang kuinginkan melakukan yang terbaik, justru yang tidak baik yang kulakukan. Itu berat tidak?
Rasul Paulus sendiri katakan, apa yang ingin kulakukan, yang baik yang ku ingin lakukan, tetapi justru yang tidak baik itu yang kulakukan. Coba bayangkan, dia seorang rasul, ya, tetapi dia sendiri melawan, memerangi hidup jemaahnya sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, tidak gampang. Makanya tiap-tiap hari kita ada di dalam peperangan ini. Ya, bukan kita berdoa, bukan hanya cuma ya sekali-sekali saya mau makan baru berdoa, mau tidur berdoa, mau tidur berdoa, setelah itu lupa. Tidak. Setiap kali, setiap detik kita harus berdoa. Ya. Tidak dibatasi dengan waktu kita tetap berdoa. Kadang-kadang saudara doain kalau tidur malam-malam, dia juga berperang. Malam-malam dia ribut dia. Dalam mimpi dia ribut dia. Lalu ngomong sendiri. Kadang-kadang dia ngomong sama teman-temannya di sekolah. Di tidur dia bawa-bawa. Ngelindur dia. Dia hanya sendiri ya, tertawa aja dia. Begitu. Nah, dua, coba baca, dua cepat. Jikalau kita masih terikat, jikalau kita masih terikat dengan hukum Taurat, kita belum alami transformasi total, yaitu konflik batin kita. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi saudaraku, tiap hari, tiap detik kita harus mengenakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Ya, ketopang apa? Ketopong keselamatan. Coba baca itu, Efesus coba. Nanti saya terangkan. Efesus 6 ayat 11. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirah, keadilan, terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman, Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amen. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi saudaraku, ketopong keselamatan, artinya ketopong keselamatan pikiran, membentengi pikiran. Ketopong itu apa? Helen. Memusatkan pikiran. Jadi pikiran ini harus, itu juga kita perangi saudara. Kadang-kadang pikiran kita jahat, ingin, keinginannya itu tinggi, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Banyak keinginan dari pikiran, perasaan. Terus apa? Berbaju zirahkan keadilan. Keadilan. Siapa manusia di dunia ini yang adil? Tidak ada.
satu rumah tangga pun mungkin sekali dekat terhadap anak-anak. Ayah dan ibu seringkali juga pilih kasih terhadap anak-anak. Akhirnya mulai membandingkan. Tuh lihat si Anu. Oh, si Indra lebih hebat daripada si siapa? Putra lu. Contohin dong. Bagaimana dia nggak kesel. Terus siapa lagi? Si yang paling besar? Andi. Contohin dong adikmu. Si siapa? Indra. Tahu pada suatu ketika Putra sama Andi mulai ojok-ojok si siapa? Indra. Ayo main yuk. Ayo. Akhirnya hancur dia. Tanpa dia sadari, dia bilang, aduh hebat ya, ayo. Akhirnya ikut. Kenapa? Karena tidak memakai baju sirahnya, tidak memakai ketopongnya. Akibatnya ya diiming-iming langsung jalan tanpa berpikir. Oleh sebab itu setiap kali kita harus berpikir ya yang positif thinking terus. Kadang-kadang ibu-ibu suka marah-marah pada anak buat ini, padahal sebenarnya dia lagi apa? Anak itu sementara dia lagi coba-coba. Ya, anak-anak itu suka mencoba-coba untuk apa? Untuk memperkembangkan diri dia. Ingin tahu. Dia merasa tidak salah. Dia ingin tahu kok, kenapa kok bisa begini ya? Kadang-kadang kompor pun bisa rusak atau kadang-kadang juga HP bisa hancur. Kenapa? Dia mulai buka-buka sendiri otak-atik. Lama-lama dia lebih pintar daripada kita yang tua-tua ini. Betul nggak? Karena apa? Dia ingin tahu. Tapi bapaknya apa? Lu begini, belum udah main. Ya, hakim sendiri. Oh, bapaknya juga. Ya udah atur lah. HP-nya mahal belinya. HP-nya mahal itu. Kalau rusak kan beli lagi. Itu jadi di sinilah letaknya. Kadang-kadang kita tidak pakai positive thinking, tapi pakai perasaan. Ya toh? Kadang-kadang nggak pakai pikiran kita, tapi pakai perasaan. Ibu-ibu selalu pakai perasaan. Kalau bapak-bapak pakai pikiran, akal. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang saya juga kesel juga. Udah pakai pikiran, makanya ngomel-ngomel melulu juga. Kenapa? Karena sudah begini kurang, sudah begini kurang lagi. Kadang-kadang kita laki-laki berpikir kurang melulu sih. Lu bikin apa sih sama orang itu? Apa? Dan lain sebagainya. Itu nanti ibu-ibu yang belum menikah sih belum berpikir. Nanti kalau sudah menikah baru, Pak kurang nih Pak, dudun. Nah, itu pusing kepala kamu. Untuk sekarang belum ya. Nah, saudara, ini penting. Jadi setiap kali kita melawan terhadap ini diri kita sendiri. Jadi pakailah sirah dan apa? Pakailah perisai iman itu firman Tuhan. Perisai iman itu adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat kerajaan terang dan kerajaan gelap. Halo? Belum waktunya. Tinggal masih ada 1,5 jam lagi. Jam 6 baru kita buka, setelah itu baru kita doa bersama. Nah, kita lihat di sini. Kerajaan terang adalah kerajaan terang adalah apa? Surga. Baca. Coba suara baca. Bapa, Yesus Kristus, Anak, Roh Kudus, malaikat Tuhan dan gereja Tuhan. Jadi kerajaan terang adalah surga yang kekal. Terdiri dari siapa? Bapa.
Terdiri dari siapa? Dari Bapa. Bapa itu Allah Bapa di surga. Yang kedua, terdiri dari siapa-siapa yang ada di situ? Yesus Kristus, anak Allahnya. Dan ketiga, Roh Kudus. Itu sebenarnya tiga yang esa, tiga di dalam satu. Jadi yang memerintah, yang duduk sesuai Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6 itu. Dia duduk di takhta anak Allah, anak domba Allah itu. Dia duduk di takhta. Dia itu juga Bapa, dia itu juga Roh Kudus. Haleluya. Dan di surga itu ada siapa? Ada malaikat Tuhan. Dan di surga itu juga ada siapa nantinya? Ada gereja Tuhan. Siapa yang disebut dengan gereja Tuhan? Siapa yang disebut dengan gereja Tuhan? Diri kita sendiri adalah gereja Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itulah gereja Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia belum bisa disebut gereja Tuhan. Ya, orang yang sungguh-sungguh itu adalah gereja Tuhan. Puji Tuhan. Saudara ada gereja? Mana ayatnya? Anda katakan Anda gereja Tuhan. Ayatnya di mana? Halo? Tidak tahukah kamu adalah kamu bait Allah dan bait Roh Kudus, dan Roh Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu ini bukan diri kamu sendiri, tapi Roh Allah yang ada di dalam diri kamu. Di mana itu ayatnya? 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 17, 1 Korintus 6, 16, ayat 16. Kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Amin. Bait Allah ialah kamu. Bait Allah itu kudus. Siapa bait Allah itu? Bukan masjid, bukan gereja. Diri kita sendiri itu adalah bait Allah. Amin. Jadi bait Allah itu kita ini adalah pribadi-pribadi bait Allah itu. Gereja itu yang disebut gereja itu adalah kita ini bait Allah ini. Gereja Allah itu yang akan berdampingan bersama Allah, akan berdampingan dengan Yesus di kerajaan yang kekal. Oh, haleluya. Anda mau masuk surga? Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kerajaan kegelapan? Di mana itu ada kerajaan kegelapan? Siapa yang ada di dalamnya? Ayo baca. Iblis, pemerintah-pemerintah dalam alam roh, penguasa-penguasa dalam alam roh, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi kerajaan kegelapan adalah neraka. Halo? Kerajaan kegelapan itu adalah neraka. Siapa yang ada di neraka sana? Iblis. Pemerintah dalam alam roh. Penguasa dalam alam roh. Penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat di udara. Jadi Anda tahu di udara ini ada roh jahat. Halo? Di udara ini ada roh jahat yang selalu hinggap di pikiran kita. Ting. Seperti si jadi tidak. Iya dong. Jadi roh di udara ini adalah mengandung ya roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Karena iblis itu adalah roh. Kenapa mesti ada di roh di udara? Kenapa mesti ada? Karena terkontaminasi bahwa iblis itu adalah roh jahat. Tiba-tiba ada yang udah marah-marah, kesurupan dia. Roh jahat masuk.
nyelinap dalam hidupnya. Begitu didoakan, langsung manifestasi di situ. Saudara, ini benar, ini penting, kita harus tahu, sehingga kita harus mengerti kuasa kegelapan itu sampai sejauh mana. Ya. Tiba-tiba, ya dalam satu kelompok tiba-tiba dia lihat duit, itu uangnya banyak. Yuk, kita ambil. Langsung mulai berkompromi dan mulai ambil uang itu. Begitu ditanya mana duitnya, nggak tahu. Itu apa? Setan. Siapa yang ambil? Nggak tahu. Tuyul. Akhirnya bilangnya tuyul. Tahu tuyul? Apa? Ini terjadi banyak sekali di bumi ini. Saudara, dulu saya waktu kecil, ini mungkin dosa saya juga ya. Mama itu paling pelit. Saya punya mama itu paling pelit juga. Simpan duit itu di bawah-bawah, bukan bawah-bawah baju. Saya bongkar tuh baju, dapat 50 rupiah. Ini tahun berapa itu? 70-an itu. Saya ambil 50 itu, bawa ke warteg. Saya pikir ya 50 itu ya biasa satu piring nasi lah. Toto dikasih, kasih punggung lagi. Wah, bagaimana bisa habis ini? Gara-gara 50 rupiah. Itu saya ambil colong gitu. Karena pikiran ini. Seringkali ya kita punya pemikiran yang negatif, sehingga akhirnya tanpa minta lagi kita singkat saja. Ya. Dan kadang-kadang pun kita kalau taruh uang salah hilang juga toh, ibu-ibu. Makna doa. Kita mulai dengan makna doa. Apa itu doa? Makna doa bagi umat Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Doa bukan pada saat seseorang merasa perlu saja. Doa bukan suatu hal yang remeh dan merupakan nomor 2 atau sekedar ritual untuk perkuat keyakinan atau motivasi seseorang. Orang percaya harus berdoa karena firman Allah menyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya supaya jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita baca sama-sama supaya kita lebih mengerti lagi. Jadi jangan lagi pegang-pegang HP. Coba kita baca sama-sama supaya kita lebih tahu, lebih mengerti. Mulai dengan makna doa. 1, 2, 3. Makna doa bagi umat Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah selama Ia berkenan. Doa bukan suatu hal yang remeh dan merupakan nomor 2 atau ritual untuk membuat keyakinan atau motivasi seorang. Jadi ingat, doa itu bukan nomor 2, justru doa itu nomor 1. Makan itu nomor 2. Halo? Tidur itu nomor 2. Doa itu nomor 1, kerja itu nomor 2. Doa itu nomor 1. Jadi doa itu penting sekali, saudaraku. Sambil kerja pun kita bisa berdoa. Ya, sambil Cuci baju. Cuci baju pun itu sambil berdoa. Haleluya. Saudara, kalau coba saudara cuci baju sambil menyanyi, itu cepat sekali bajunya bersih. Serius, cepat sekali bersih dan dijemur. Kenapa? Hati senang. Hati senang. Coba sambil ngomong-ngomong. Wah, itu sampai Tuhan datang belum selesai. Serius, ini betul. Sudah saya alami
itu. Iya. Iya, Makanya karena mesti saya baru belajar cuci nyuci. pakaian segini loh, Pak. Nah, Makanya dia bilang iya. Tidur kan. Tahu. Makanya mesti nyuci. jadi benar ini serius. Kita bekerja di pabrik atau di kantor, kita bukan bekerja untuk manusia, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Sehingga akhirnya hati senang. Kita bukan kerja untuk manusia loh, bukan untuk bos, tapi kita kerja untuk Tuhan. Kalau kita kerja untuk Tuhan, itu 5 menit saja pekerjaan selesai. Serius ini. Dengan tuh istri-istri. Oh, Pak, kamu kalau suami-suami bagaimana? Suami. Kuncinya satu, kalau istri cuci suami tidur. Masih bagus. Itu istri suami yang malas. Nggak ada kerja sama. Harus Dia kerja masak sama. kok, hari ini dia yang masak. Baik, bagus. Sama-sama makan ya. Oh, iya. Baik, puji Tuhan. Itu orang roti yang baik itu. Ya, puji Tuhan. Jadi ingat itu. Segala sesuatu itu kita harus berserah diri sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan bukan lakukan untuk diri kita atau lakukan ke orang lain. Bukan juga kita lakukan untuk anak-anak kita. Bukan juga kita lakukan untuk orang tua kita. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka semuanya itu akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Walaupun tidak punya duit, tetapi saudaraku, kalau kita kerjakan segala sesuatu dengan baik, maka Tuhan tahu itu dan Tuhan berikan itu kepada kita. Apa itu? Haleluya. Orang percaya harus berdoa. 1, 2, 3. Orang percaya harus berdoa. Karena firman Allah menyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya supaya jangan jamu-jamu untuk berdoa. Lukas 18 ayat 1. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Allah berjanji mengabulkan setiap permohonan doa. Mazmur 50 ayat 15. Coba baca. Mazmur 50 ayat 15. Ayo. Berserulah. Ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku dalam masa kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Amin. Tuhan mendengar doa kita, saudaraku. Waktu kita dalam persoalan masalah, jangan kita diam. Kita datang mengeluh kepada Tuhan. Memang kita manusia ini lemah kok. Oleh sebab itu kalau kita mengeluh kepada Tuhan itu wajar. Tapi kalau Anda mengeluh kepada suamimu, itu kurang ajar juga. Wajar. Wajar juga ya? Jangan cuma begitu lagi, kalau tidak bisa mengerti perempuan ya. Suami itu kan kepala rumah tangga. Maunya digertiin sendiri-sendiri kalau mau mengerti orang lain. Tetapi kalau suami lagi sakit, mengeluh juga kepada istri, itu juga kurang sopan. Biarin aja, istri kan sudah tahu. Jadi dia yang sakit keluhnya ke siapa? ngeluhnya kepada Tuhan. Terus suami Suami, sama Tuhan. suami juga akan lihat. Nanti suami yang Allah tegur dia. Dulu lihat istrimu itu. Makanya jangan cinta suami, cinta Tuhan. Cinta Tuhan, dan Cinta cinta suami suami. ya suami tinggalkan maka enggak pernah tinggal. Amin. Pak Indra, kenapa bengong? Jangan bengong. Gantung. Aduh Tuhan. Mana si putra? Kok gak datang? Saya sama suami berangkat tadi sore. Oh, oke.
Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah pintu-pintu akan dibukakan bagi kamu. Siapa yang meminta akan diberi. Kalau minta mulu. Kau minta melulu. Iyalah, kita punya bapak kita minta lah. Coba yuk sebagai anak kecil. Coba si kecil itu. Makan. Kalau nggak dikasih dia pasti nangis. Tapi harus tahu diri juga, nggak boleh minta-minta terus. Tapi nggak boleh minta-minta terus juga. Minta boleh. Pada saat di dalam ya kondisi yang memang terjepit, kita harus datang dan minta sama Tuhan. Jangan minta sama mama. Mama akan ngomel terus. Iya dong. Kalau anak-anak laki-laki dia suka mintanya sama mama. Saya minta sama bapak nggak pernah dikasih. Iya, memang bapak nggak mau kasih. Karena semuanya sudah ada sama mama. Jadi mintalah sama mama. Mama itu ibaratnya Roh Kudus. Iya dong. Jadi Roh Kudus yang akan menuntun. Roh Kudusnya nggak ada duit juga minta aja. Sama bapak. Bapak pasti ngomel-ngomel juga kan? Kalau nggak ada duit. Itulah. Tanya sama siapa dong? Ya, jadi yang penting pasti Bapak di surga nanti tidak sama dengan Bapak di dunia ini. Ya toh? Bapak di surga tentu punya segalanya. Oleh sebab itu Anda dan saya nggak usah khawatir dan takut. Kita punya Bapak di surga itu semuanya ada. Sampai jantung ini pun harus dioperasi, nggak perlu dioperasi. Tuhan sendiri yang akan ganti sendiri. Sampai sehat begini saudaraku. Ini bukan kekuatan kemampuan saya, tapi karena Tuhan. Amin. Saya minta sama Tuhan, pasti Tuhan yang akan tolong. Kalau Bapak di surga sudah katakan iya, maka jadilah iya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita punya Bapak di surga itu lebih hebat daripada Bapak di dunia ini. Bapak di dunia ini bisa meninggalkan kita, tetapi Bapak di surga tidak pernah meninggalkan kita. Bapak di surga selalu bersama dengan kita. Jadi ibu-ibu yang sendiri pun jangan takut. Suamimu adalah Bapak di surga. Haleluya. Lebih hebat daripada Bapak di dunia ini. Bapak di dunia ini bikin sakit hati. Iya betul itu. Tapi Bapak di surga itu selalu lembut. Sekarang malah saya udah pernah berantem. Hah? Dulu ada suami berantem, kalau sekarang pernah berantem. Ah. Ada lawan. Dengan ada lawan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Baik. Allah inginkan setiap umatnya untuk berdoa. Dan hal ini diajarkan Tuhan kepada kita. Berdoa ialah berbicara dengan Bapa kita di surga. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Mendekatkan kepada diri kepada Allah, maka Dia akan mendekatkan. Ada lagu bilang, hanya sejauh doa. Jadi Allah itu hanya sejauh doa. Kalau Anda tidak pernah mau berdoa, maka Anda akan jauh sekali dari Allah. Tapi kalau Anda yang suka berdoa, Anda itu sangat dekat dengan Allah. Bahkan kita ini adalah biji matanya. Oke. Yohanes 4 ayat 8a. Tuhan sangat senang apabila anak-anaknya berbicara dengan Dia. Setiap orang percaya dituntut untuk berdoa. Anda percaya Tuhan? Dituntut berdoa. Amin. Berdoa. Allah sangat menuntut kita untuk berdoa. Jadi berdoa itu bukan itu urusan kedua, tidak. Urusan pertama doa itu. Kalau yang sudah percaya harus berdoa, nggak bisa tidak. Harus berdoa. Semua manusia bisa berdoa. Itu ayam sendiri bisa berdoa. Ayam aja bisa berdoa lu. Setiap pagi dia kukuruku. Nah, itu dia berdoa. Pagi-pagi dia bangun. Kukuruku. Itu dia berdoa, saudara. Manusia yang nggak tahu berdoa, aduh bahaya. Aduh, kasihan. Kasihan Jero. Lu berdoa lu Jero.
1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata apa? Saat kita akui segala kesalahan dan dosa kita, Allah itu setia dan adil dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Haleluya. Asal kita mengakui. Saudaraku, setiap detik kita bisa berbuat salah. Setiap detik kita bisa buat dosa. Halo, karena kita hidup di dalam dosa. Karena kita hidup mulai dari dosa asal. Orang bilang, iya anak kecil itu kan masih suci. Siapa yang bilang? Anak kecil itu sudah dia dilahirkan di dalam dosa. Dosa apa? Dosa asal Adam dan Hawa. Itu terus menurun sampai anak-anak ini pun semua. Siapa yang bisa menyangka bahwa anak-anak kecil bisa bohong orang tuanya? Masih kecil bisa tipu orang tua. Kira-kira ibu-ibu sudah alami itu belum? Banyak ibu-ibu alami. Kau dari mana? Dari teman. Padahal dia lagi main dulu. Nah, Amsal 19 ayat 21. Itu cepat supaya cepat pulang. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Allah lah yang terlaksana. Banyak rancangan. Pak Indra, lu punya rancangan apa? Belum ada. Ya Tuhan, harus sudah ada. Emang kamu nggak mau menikah? Ya pastinya rancangan nikah pasti ada. Ada toh rancangan, tapi belum dirancang. Belum lah. Belum. Belum berpikir itu mah. Belum kepikir. Mesti sudah berpikir kan? Bocil, Pak. Masih bocil. Ya, ini Itu udah tua tuh udah. masih 17 tahun. Nah, jadi saudaraku, kita boleh rancang. Rancangan kita boleh. Wah, 2 tahun lagi baru saya bisa menikah. Iya toh, Aldi? Kan sudah ada pendampingnya kan? Dia gak mau bilang. Oh, calonnya. Iya dong. Punya rancangan kapan? 2 tahun lagi, iya toh? 2 tahun atau 2 tahun? Hah? Rancangannya bagaimana? Namun walaupun lu bilang rancangan gua 2 tahun lagi. Kalau besok Tuhan suruh, wah, kita kagak tahu. Datang aja ke sini. Gak ada duit, minta sama Tuhan, kan lu udah kasih tuh. Minta sama Tuhan lah, bukan sama Opa gak punya duit. Tuhan yang punya duit kok, gitu. Dapat tahu jalan-jalan contoh ada, ya tas isi duit paling penuh, kan bisa menikah. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Segala perbuatanmu dan serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka dia akan apa? Terlaksanalah segala rencanamu. Maka rencanamu akan terlaksana. Haleluya. Amin. Kak Indra, rancanganmu apa? Serahkan sama Tuhan supaya terlaksana nanti kelak. Misalnya 5 tahun lagi baru mau menikah dah. Tuhan gua belum dapat ini jodoh. Minta sama Tuhan. Tuhan gua maunya jodohnya begini. Mukanya seperti ini, bulu matanya seperti ini. Pokoknya gua maunya putih. Ya, terus ya bibirnya seperti ini. Semuanya itu gambarin untuk Tuhan. Udah digambar sama Tuhan, nanti Tuhan yang kasih. Haleluya. Dulu saya punya gambarannya itu, wah harus orangnya modelnya begini, harus putih, mata sipit. Ini dapatnya mata belok. Sipit kali dulunya. Dulunya sipit ya? Iya. Nggak tahu saya juga. Jadi itu harus dibayangkan dulu, terus serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan kasih. Amin. Kalau ini udah jelas.
punya gambarannya. Saya mesti dapat yang gemuk. Saya sudah turun. Jadi. Jadi begitulah Wiko. Kan punya rancangan itu. Ah? Kan banyak rancangan Oh, rancangan. Tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Kalau rancangan yang udah mau berpaling gimana? Jangan berpaling. Wah, itu namanya gak setia. Satu untuk selamanya ya. Dia itu ada artinya. Nah, manfaat doa bagi orang yang percaya. Silakan. Indra baca. Manfaat doa bagi orang percaya. Doa bagi orang percaya. 1. Doa memberikan penyembuhan. Doa memberikan penyembuhan. Kejadian 20 ayat 17. Abraham berdoa kepada Allah, lalu Abimelek menjadi sembuh. Jadi doa itu untuk bisa menyembuhkan orang. Jadi anakmu sakit, panas, ya. Halo, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Amin. Lain hal, kalau dia sudah serahkan diri sama iblis, itu lain lagi perkara. Itu mesti berperang melawan iblis itu gak gampang. Itu iblis pasti kejar terus. Biar dia sudah mau mengundurkan diri, tetap dia ikat terus. Saya beritahu hati-hati, jangan main-main dengan setan. Nanti diikat, udah nggak bisa apa-apa. Ya, kalau saudara lihat, ya film-film, ya judi, film-film apa lagi itu? Yang suka main judi itu diikat dia. Akhirnya mati, pasti mati yang tidak pada tempatnya. Kalau saya itu hati-hati, jangan main dengan kuasa kegelapan. Hati-hati. 2. Doa memberikan pengampunan. Hosea 14 ayat 37. Ampuni segala kesalahan sehingga kami dapat yang baik. Ya. Jadi saudaraku, doa memberikan pengampunan. Jadi ingat manfaat doa. Yang pertama, doa memberi penyembuhan. Yang kedua, doa memberikan pengampunan. Ini penting. Firman Tuhan bilang, ampunilah, itu dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa. Sehingga tiap hari kita harus berdoa. Jadi jangan lupa doa Bapa kami. Itu diajarkan langsung oleh Yesus yang punya surga. Yesus itu yang punya surga. Kita nggak punya surga. Siapa nabi apapun di bumi ini nggak punya surga. Hanya Yesus yang punya surga. Dia yang turun dari surga, dia naik ke surga, dia akan turun lagi dari surga untuk menjemput kita. Amin. Haleluya. Saudara percaya itu? Jadi nabi manapun tidak punya surga. Hanya Yesus yang punya surga. Karena dia dari surga turun ke bumi, dan dia begitu turun ke bumi, dia melaksanakan penyelamatan bagi manusia berdosa, dan akhirnya dia kembali lagi ke surga, menyediakan tempat bagi kita agar supaya pada saat kita ya sudah waktunya kita dipanggil, kita punya rumah di surga. Amin. Anda di dunia ini masih kontrak sana kontrak sini, tidak apa-apa, karena Anda bukan tinggal di dunia ini, punya tempat di dunia ini. Anda punya tempat di surga. Matius 26 ayat 41. Sudah dapat? Matius. Matius 26 ayat 21. Dan Markus 24 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh di dalam apa? Pencobaan. Jadi berdoa itu penting tidak?
Berdoa itu adalah berjaga-jaga. Saya punya anak selalu keluar, ya, keluar pergi ojol. Dia kalau ojol itu saudara, itu di jalan itu kadang-kadang sepi, kadang-kadang itu macet dan lain sebagainya. Dan kecelakaan itu tidak tanggung-tanggung, pasti ada. Tapi ingat Mazmur 121 ayat 7 katakan apa? Mazmur 121 ayat 1 ayat 7. 121 ayat 7. Apa coba kata ojol? Untuk yang ojol-ojol ini coba baca itu. Aldi baca. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Jadi Tuhan akan menjaga kamu daripada segala kecelakaan. Amin. Dia akan menjaga nyawamu. Nah, dia bawa dia. Jadi ini jaminan Allah kepada kita, orang yang percaya kepada Dia, ya. Jadi semuanya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi Anda yang masih pakai motor jangan takut. Tuhan menjaga nyawamu. Amin, Indra. Haleluya. Kalau saya betul imani itu ayat. Waktu mau jalan Tuhan, Mazmur 121 ayat 7. Ingat Tuhannya, aku mau jalan. Jalan. Pasti Tuhan akan lindungi. Amin. Saya lebih senang naik motor daripada naik mobil. Siapa bilang saya nggak punya mobil? Saya punya mobil banyak. Banyak di pasar tinggal beli satu goceng. Orang tinggal tolong. Halo, ya. Tolong jemput saya di sini. Jemput udah mobilnya, orangnya juga jemput, tinggal naik jalan. Iya dong. Begitu turun bayar. Ini daripada kita juga biara supir bayar juga kan? Iya dong. Mendingan nggak punya mobil, tapi punya mobil banyak, tinggal telepon. Datang. Mobil Pajero. Mobil apa aja ada. Haleluya. Matius 24 ayat 38. Apa katanya? Nggak ada Markus 24. Nggak ada Markus 24, Markus sampai 16. Oh iya, nggak ada ya, sudah lewati. Salah tulis berarti. Ya, tadi belum habis. Apa itu? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Oh iya, tadi belum habis ya. Iya. Baik, terus doa. Indra, jangan gantung aja. Saya mau supaya dia jangan gantung. Nomor 4. Ketiga, doa memenuhi keluarga kita jaga ayat 2. Coba baca. Matius 21 ayat 22. Doa memenuhi segala kebutuhan kita. Haleluya. Woi, ibu-ibu. Matius 21 ayat Kurang garam di rumah, doa. Matius 21 ayat 22. Coba baca. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya, amin. Ulangi. 1, 2, 3. Semua. Apa saja yang kamu minta dalam Dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya kalau berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Habis beras, minta sama Tuhan dengan penuh kepercayaan. Tuhan akan suruh orang kirim. Amin. Ini bukti, sudah bukti. Kita orang yang percaya itu punya mujizat itu banyak. Setiap hari itu Tuhan memberikan mujizat untuk kita. Asal kita bersungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Ya. 5. Doa memberi ketenangan. Doa itu memberikan ketenangan untuk kita. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 baca.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Matius 6 ayat 27 katakan apa? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah serasa saja pada jalan hidupnya? Jangan khawatir, amin. Tuhan minta supaya kita ini manusia jangan khawatir. Apalagi anak-anak Tuhan. Dengar itu, jangan khawatir. Kalau kita khawatir pun tidak ada untungnya untuk kita. Jadi Anda jangan khawatir. Anakmu nanti besok mau jadi apa itu urusan Tuhan. Jangan khawatir. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita punya anak banyak pun bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan kasih anak banyak untuk kita. Ada yang cuma kasih satu bersyukur juga. Karena Tuhan pelihara juga. Amin. Tuhan akan pelihara anak kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan punya rencana yang besar bagi anak-anak kita. Dan kita juga tidak bisa menambah apapun kepada anak-anak kita. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Nah, doa. Membuat kita mengetahui kehendak Allah. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Doa membuat kita mengetahui kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi kita datangkan kerajaan surga ke bumi. Datangkanlah kerajaanmu, Tuhan, di dalam keluarga rumah tanggaku, di bumi, di sama seperti di surga. Kalau udah kita doa begitu, setiap hari kita doa begitu, pasti Tuhan akan dengar. Dan Tuhan berikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Haleluya. Ini saudara, saya susun ini bukan saya orang pintar sama sekali tidak. Bicara roh Tuhan Allah. Kuasa Allah yang besar yang memberikan hikmat untuk menulis semua ini. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti apa itu maksud doa. Ini sebentar saudara bawa pulang dan terus baca di rumah supaya mengerti. Kalau tidak mengerti, datang ke gereja tanya sama ibu gembala itu. Ibu gembala dia mengerti semua. Amin. 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 Yang mengerti bukan ibu gembala. Terima saja, pasti Tuhan tolong. Nah, udah 6. 7. Doa membuat kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Doa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jadi, saudaraku, kalau ada Kristen, ada doa, marilah datang berdoa. Amin. Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 12. Apa katanya? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. amin. Anda dan saya itu adalah sahabat dari Yesus, sahabat Tuhan. Jadi apa yang sahabat kita tahu pasti kita tahu, karena Tuhan akan membuka semua tabir itu bagi kehidupan kita. Asal kita mau serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan kita. Siapa yang mau serius dengan Tuhan? Hari Minggu harus datang. Amin. Nanti Tuhan kasih berkat melalui ojol, melalui apa, susu kacang, melalui segala macam yang kita usahakan. Amin. Kalau Elizabeth dia berdoa terus, Tuhan hari ini kau mesti punya duit. Nah dia doa tadi dapat 15.000. Hah? 8.000. Itu berkat. Bersyukur. 10.000 juga duit. Duit. Nah
Haleluya. Ya, berikut 8. Doa bagi mereka hati mengasihi, kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 44. Ya, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Halo, halo, di sini ada musuh? Tidak. Ada. Ada yang punya musuh? Ada. 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 Siapa? Diri sendiri. Ampuni. Iya dong. Musuh diri sendiri kan. Anda memusuhi suamimu itu sama dengan Anda memusuhi dirimu sendiri. Halo? Anda memusuhi anakmu berarti Anda memusuhi dirimu sendiri juga sama. Apalagi musuh diri sendiri. Ya. Jadi semua itu musuh sama. Oleh sebab itu berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan keluargamu, berdamailah dengan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Doa dapat mengusir setan. Matius 17 ayat 11. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak mungkin dapat diusir, tetapi harus dengan doa dan puasa. Saudaraku, jadi apa yang menjadi bagian dari dirimu yang tidak dapat diusir, Tuhan bilang apa? Berdoa dan berpuasa. Amin. Hari ini kita sudah berpuasa. Sebentar lagi kita buka. Haleluya. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi saudaraku, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan kita. Amin. Saudara mau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Amin. Pada saat engkau menyerahkan angkat tangan Tuhan, inilah hidupku. Maka Tuhan akan turun tangan kepadamu. Amin. Sebab itu di gereja lagi berdoa, lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tanganmu, tanda penyerahanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikan persoalanmu. Itu penting. Kalau kita masih bergaya-gaya, masih kuat, sampai kapan kita mampu? Sampai kapan kita kuat? Tidak ada kemampuan kita. Kalau saya bilang kita harus serahkan diri sama Tuhan. Kesimpulan. 1, 2, 3, kita sama-sama. Saat berdoa kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus seluruh keputusannya. Amin. Baca gak hebat. Belakangnya dong yang namanya. Ini baca kereta cepat atau kereta lambat? Sudah lapar. Baca lapar. Tidak kompak. Sudah tidak kompak. Sudah lapar. Ya oke lah. Perutnya udah bernyanyi. Saudara, ini dibawa pulang dan belajar di rumah. Amin. Kalau malas berdoa, baca lagi supaya cepat berdoa. Kita berdoa. Itu bubur apa itu bawa kemana? Bubur daging babi.
jemaat Tuhan, nanti Ibu Gembala yang akan doakan, sebut nama mereka masing-masing. Dan kedua, kita akan berdoa khusus untuk hari Minggu tanggal 17, kita ada perayaan Paskah. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja berkarya sehingga semuanya itu kita boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pendeta yaitu Posma yang akan bawa firman agar supaya Tuhan persiapkan dia mulai sekarang. Nanti itu Ibu Ella yang akan doakan. Dan kedua, ketiga, kita akan doa untuk semua mereka yang sakit, yang lemah, dalam kondisi keadaan tidak berdaya. Kita berdoa khusus untuk Rahel yang hari ini dia dari Jawa pulang ke Tangerang, supaya Tuhan tolong dan tutup umur dia dari kuasa darah itu, dan dia tiba di Tangerang dengan selamat. Dan juga kita berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang tidak hadir hari Minggu, supaya Tuhan tolong agar supaya mereka semua dapat hadir hari Minggu tanggal 17 nanti. Yang bangsa dan negara, nanti Esra yang berdoa, dan juga musik dan semua pelayan Tuhan. Nanti musik Saudara Elia doa, dan nanti Ibu Yunika berdoa untuk semua pelayan-pelayan WL, Singa, MC, dan semuanya yang bertalian dengan pelayanan tanggal 17 Maret, yaitu supaya Tuhan campur tangan. Dan akhirnya saya akan tutup, dan kita akan juga berdoa untuk mengingat bersama sore hari. Mari kita semua serempak berdoa. Terima kasih Bapak untuk perlindungan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Roh Allah yang suci. Kami sangat berdoa untuk Tuhan anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, dalam kondisi lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kondisi yang tidak berdaya bahkan perlu kekurangan, Tuhan cukupi mereka, Tuhan tolong mereka, kuasai mereka dengan kuasa Roh, ikuti semua anak-anak Tuhan dan kuasa dalam supaya mereka tetap eksis dan Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dan karya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, anak-anak pelayan-pelayan Tuhan yang kau berkati, bertambutan kehidupan mereka, CCLM, Tuhan tolong bertambutan, supaya hari Minggu ini semua ambil bagian dalam rumah Tuhan, daripada memuji memuliakan Tuhan, lakukan nama Tuhan, nama yang saya dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan, semua yang punya kami, saudara yang kami, dimanapun mereka ada, belum diselamatkan, Tuhan selamatkan mereka, dan Tuhan campurkan mereka semua, sehingga di dalam kehidupan anak Tuhan saja Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Juga alat-alat musik, semua pemain musik berserah ke dalam tangan-Mu, dengan segera berkarya supaya Tuhan dengan alat-alat musik dan pemain musik semua dapat sepakat kompak untuk dapat melakukan pelayanan Tuhan ini, sehingga semuanya Tuhan saya dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak juga Tuhan, sebelum kami Tuhan melakukan segala aktivitas sekarang pada hari-hari di depan nanti. Masa depan kami semua ada dan harapan kami tidak ada. Karena Tuhan ada bersama kami.
anak-anakmu yang hadir pada sore ini, Engkau memberkati. Engkau campur tangan kehidupan mereka. Oh Tuhan, berkati setiap pribadi demi pribadi yang dalam kekurangan Tuhan cukupi semua mereka. Dengan nama Tuhan saya dipermuliakan. Damai sejahtera Allah yang mencukupi segala perkara, biarlah Tuhan mencukupi segala kebutuhan anak-anak. Maka minum pakai semua yang kami malam ini kami akan mencicipi berkat Tuhan juga. Engkau memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau juga memberkati. Terpuji nama Yesus yang hidup dan sungguh berdoa. Haleluya. Sebelum kami mengakhiri doa sembahyang kami pada sore hari ini, ulurkan tanganmu dan berkatilah kami. Turunlah kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa kasih Roh yang kudus, yang senantiasa menyertai dan melindungi, menuntun kehidupan kita sekalian, mulai sore malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, mengangkat kita semua masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi. Terpuji nama Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan semua berkati. Silakan apa yang ada habiskan. Ayo makan dulu baru pulang. Ibu Tuhan berkati. Silakan. Apa yang ada dimakan? Udah. Ya, doa lagi masing-masing. Pergi makan dulu. Belum jatuh ya?
Banyak rongjoin ya. Bu makan bu. Lebih baik pakai begini. Baru buka nih. Dari malam. Biar. Pisang aja, pisang. Pisang Makan udah. Oma nih, kaya. Apanya mau main slot? Itu lihat di Facebook dia udah share slot gitu. Oh percaya kata dia. Terus katanya mau ngadain motor slot. Beda. Terus langsung gua kali gila itu. Lo gara-gara slot tuh Indra jadi miskin. Ya namanya juga saya juga gitu. Kata dia nih, nyesel gua katanya duit gua habis. Lakuin 1 juta. Jadi Nggak kelihatan sih dagingnya. Nggak kelihatan. Kalau aku main sendiri makan level nih yang Itu sambal di atas, kenapa nggak di bawah nih? Ambil bawa kemarin. Sambal enak itu. ini ya, Nggak ada sambal. saya nggak makan sambal. Ya bagus lah. Nah, salah. Nah, itu habisin dulu deh. Ya lo? Iya, tuh. Itu mah Ada nasi putih ya. iya kalau jadi sini, sekarang sini. Itu mama. Nggak mau. Kita bikin. Jangan lupa rajin masak ya. Supaya tahu mana. Ya udah nih. Ya juga. Doyan ya. Ya doyannya. Nasi. Kami makan. Ya, tolong ambil itu mama ya. Aku pulang. Oh, enak. Nggak ada. Jangan lewat situ.
Oh iya, terus. Kalau belajar Kalau ada yang Kayaknya sih itu. apa ya? Kayaknya sih itu. Kebetulan jalan. Joanna, 3 tahun. minta alamat. Dun, Perubahan sih ada. Banyak sih. Gua harus dibuat dia naikin tuh. Walaupun sebenarnya ada satu satunya nggak suka. Gua apa ya? Bapak Abdul. Ada Bang Prancis. tulis. Joanna tulis, Joanna. bawa kali laki-laki Jeremy. Udah gak zaman kan? Kita bapaknya ke belakang mau tiba dirinya. Gue mau coba slender. Keren.